Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Pada hari ini kita akan merenungkan lagi sedikit dari firman Tuhan. Dan saudara, saya ingin mengingatkan sedikit kemarin yang kita sama-sama renungkan bahwa saudara, ternyata pada waktu kita belajar dari kehidupan Elia, kita melihat bahwa bagaimana kehidupan Elia, dia mencari Tuhan, dia mencari kerajaan Allah, dan dia hidup di bawah naungan Tuhan, di bawah pemerintahan Tuhan. Nah, kita melihat selama dia hidup di bawah pemerintahan Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan suruh dia lakukan, dan dia melakukannya, maka saudara, kita melihat bahwa dia berkemenangan, dia berhasil, segala apa yang dia kerjakan berhasil. Tetapi kemudian kita melihat bahwa Elia berganti fokus. Dia tidak lagi melihat kepada Tuhan, tidak lagi mendengarkan kepada Tuhan, tetapi dia mulai fokuskan dirinya kepada diri sendiri. Dia sudah mulai merasa bahwa dirinya berhasil. Ya, kita belajar kemarin. Sebab itu yang terjadi adalah kegagalan. Nah, saudara, dari sini saudara, kita harus mengerti bahwa kita perlu melatih diri kita untuk hidup di bawah pemerintahan Tuhan, di dalam kerajaan Allah, di bawah pemerintahan Tuhan. Dan kita perlu mengetahui apa direction Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Ya, sebab itu saudara, kita perlu menggunakan waktu kita dengan benar. Kita perlu menggunakan tiap waktu yang ada itu dengan benar. Terutama sekarang ini, pada waktu ada coronavirus dan semua orang di rumah, ada banyak waktu luang. Saudara, janganlah kita membuang-buang waktu kita. Gunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Karena hari-hari ini jahat, dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 sampai dengan yang ke-17 dikatakan begini. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. By the end daripada kalimat ini, supaya kita berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana caranya kita mengerti kehendak Tuhan? Yaitu dengan hidup di bawah pemerintahan Tuhan, hidup mendekat pada Tuhan. Tetapi untuk kita bisa mendengarkan Tuhan, saudara, kita harus melatih diri kita. Kita harus melatih untuk hidup di bawah naungan Tuhan, melatih diri kita untuk bisa mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Nah, jadi sekali lagi kalau kita lihat dari ayat ini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Nah, saudara-saudara, apakah saudara memperhatikan dengan seksama bagaimana saudara hidup, terutama selama ini, ya ada virus dan sebagainya. Apakah saudara perhatikan bagaimana saudara hidup pada saat-saat seperti ini? Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal. Orang bebal adalah orang yang tidak memikirkan apa-apa, orang yang tidak punya rencana, orang yang tidak punya visi. Ya, asal hidup. Ya, jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu asal aja, asal hidup, tidak punya planning, tidak punya visi, tidak punya rencana apapun juga. Tetapi kata Tuhan, seperti orang arif. Orang arif adalah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang tahu bagaimana menggunakan waktunya dengan benar. Dan Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Di dalam bahasa Inggrisnya, redeeming the time. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kita mesti redeem the time. Menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Nah, saudara lihat. Saudara seringkali dengar. Ada 3 macam orang menggunakan waktunya. Kan kita tahu, ada orang yang cara gunakan waktunya hanya sekedar wasting their time. Itu cara yang pertama. Ada orang-orang yang sekedar wasting their time, buang-buang waktunya. Dan kalau mereka membuang waktu itu seperti apa contohnya orang yang membuang-buang waktu? Yaitu seperti mungkin anak-anak muda yang hidup foya-foya, hidup hura-hura, hidup ya senang-senang, pesta-pesta, ya. Nggak ada tujuan hidup, just hanya senang-senang, ya pergi ke klub gitu-gitu, setiap hari just make fun gitu.
bikin hidupnya senang-senang terus, itu wasting their time. Tetapi yang kedua ada orang yang spending their time. Nah, spending their time itu bukannya melakukan sesuatu yang salah, bukannya melakukan dosa, bukannya menyakiti orang, bukannya menjahati orang, bukan. Spending their time itu ya, contoh misalnya saudara sekarang pada waktu banyak nganggur kan, ya tidak ada kerjaan. Apakah saudara hanya sekedar spending your time? Spending your time tuh ya misalnya, ya kan saya nggak kerja, ya bangun siangan nggak apa-apa kan, bangun jam 9 nggak apa-apa. Ya kemudian kalau udah makan, sudah apa, ya to spend your time watch TV lah. Duduk di situ dengerin TV sampai sudah 3 jam. Saudara nggak berbuat dosa, saudara nggak berbuat salah. Watching TV 3 jam, kalau sudah apa, play game, ya kemudian apa, makan, itu semua nggak ada, bukan dosa saudara-saudara. Tetapi just sekedar spending your time. Ya, kamu tidak merusak dirimu, tidak apa-apa, just spending your time. Memakai waktu kita untuk sesuatu yang tidak pernah mempunyai nilai yang kekal. Hanya sekedar lewati. Tanpa melakukan hal-hal yang gila atau apa, bukan. Tetapi just sekedar spending your time. Tapi ada lagi satu orang yang menggunakan waktunya adalah investing their time. Investing their time. Dia tahu apa yang dia akan lakukan dengan waktu yang ada. Dia mau invest waktunya untuk melakukan hal-hal yang berguna, untuk melakukan hal-hal yang mempunyai nilai yang kekal, untuk melakukan hal-hal yang nanti dia dapat menuai tuaian yang indah dari apa yang dia investing waktunya itu. Jadi saudara-saudara, ada 3 macam orang. Ada 3 macam orang yang menggunakan waktunya berbeda-beda. Kalau saudara, saya bantu untuk mengadakan evaluasi. Perhatikanlah dengan seksama, kata firman Tuhan. Sekarang saya bantu saudara untuk memperhatikan dengan seksama. Bagaimana saudara menggunakan waktu saudara? Yang mana? Yang ini atau yang ini, yang ini? Ya mungkin untuk wasting time, I don't think so. Saudara adalah anak-anak Tuhan. Saudara tidak mau membuang-buang waktunya untuk yang sia-sia. Tetapi mungkin spending your time hanya sekedar melewati. Perhatikan selama ini apa yang saudara lakukan. Pada waktu saudara tidak ada kerjaan, sudah 3 minggu saudara. Sudah 3 minggu atau lebih. Ya kita di rumah. Apakah saudara investing your time? Apakah saudara invest your time untuk anak-anak saudara? Apakah saudara menggunakan waktu saudara untuk mengajari anak-anak saudara, untuk taruh foundation di dalam kehidupan anak saudara? Karena dikatakan di sini, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, iblis lagi bekerja sekeras-kerasnya. Saudara tahu, ini coronavirus, ini virus ini pekerjaan iblis, saudara. Iblis mau membunuh sebanyak-banyaknya orang. Dan dia bekerja demikian rupa supaya manusia dihancurkan. Demikian juga kita tahu dengan sistem sekolah sekarang. Iblis menyelusup masuk di sana untuk memberikan pengajaran-pengajaran kepada anak-anak kita untuk hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak benar. Nah saudara, kalau kita tidak pernah invest our time untuk kehidupan anak-anak kita, kalau kita tidak memberikan kepada anak-anak kita foundation yang benar di dalam kehidupannya, yang biblical, yang dari Tuhan, kebenaran Tuhan, kita invest di dalam hidup mereka, maka kita akan kecolongan. Pada saat iblis masuk melalui sekolah, melalui apa, memberikan pengajaran-pengajaran yang tidak benar, saudara, anak itu terbawa arus karena dia tidak mempunyai foundation. Sebab ini, kalau Tuhan katakan sekarang, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal yang tidak punya tujuan, tetapi seperti orang arif. Minta hikmat sama Tuhan dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Untuk mengerti kehendak Tuhan, saudara-saudara, perlu waktu, perlu latihan. Nah sekarang adalah waktu yang tepat untuk saudara bisa pakai. Ya pada waktu saudara punya banyak waktu, jangan sia-siakan waktu ini. Dan mari saudara adakan evaluasi selama ini 3 minggu lebih. Apakah hasil yang saudara sudah invest
di dalam 3 minggu ini? Adakah hal-hal yang bersifat kekal yang saudara sudah hasilkan selama 3 minggu ini? Kalau belum, biarlah bertobat dari mulai sekarang dan gunakan waktu saudara dengan bijaksana. Sampai di sini dulu saudara, kita akan besok bertemu lagi.